Itu aja ya. Oke. Oke. Udah belum? Udah. Tadi udah mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste, salam kebajikan buat kita semua. Guys, Kartika Oman kali ini lagi ada di ruangan salah satu pemerintahan Polda DIY dengan siapa? Yuk kita kenalan. Bincang-bincang Kabid Humas Polda DIY tentunya Pak Kombes Pol Yulianto. Mohon izin Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sapa dong. Nah, Halo. udah berapa lamakah menjabat sebagai Kabid Humas Polda DIY? Duh, saya baru 5 tahun. Wih, guys, ini baru 5 itu katanya baru, kalau 5 tahun tuh baru, berarti kalau lama itu berapa tahun? Ya, kita Kartika Oman bincang-bincang dari Jakarta ke DIY khusus untuk Kabid Humas Polda DIY. Oke, terima kasih. Bapak, gimana untuk selama menjadi ataupun menjabat Kabid Humas, suka dukanya, lalu prestasi apa yang sudah diraih selama di Yogyakarta ini tentunya? Aduh, apa ya? Suka dukanya, sukanya Aduh, apa ya? Ya, aduh. Ini komandan kami dari Jogja ini belum diapa-apain udah aduh ya, apalagi diapa-apain, maksudnya dipukul begitu gitu. Aduh. suka duka kayaknya biasa aja sih. Biasa aja ya. Biasa aja. Nggak suka-suka juga, nggak duka-duka juga, Jadi gitu loh. ya same lah ya. Ya, Nah, jadi so far so good lah. ya. Karena intinya. Nah, Komandan izin, kemarin kan dari prestasi publik, kacamata publik, di mana Polri ini hampir turun drastis ya prestasinya dari kacamata publik tentunya. Bukan Sejak prestasi. Kejadian. Bukan prestasi. Oh, apa dong? Citra. Oh, Citra. Oh iya, Citra. Gimana sih? Jadi nggak apa-apa kan, prestasi tadinya kan sudah dapat prestasi, ada citranya jadi buruk semenjak adanya salah satu oknum itu kan. Nah, jadi gimana nih khusus di Polda DIY untuk menaikkan citra prestasinya lebih baik lagi? Ya, saya kira kan citra itu bisa terbangun dengan kinerja. Ya. Otomatis dengan kinerja pasti akan citranya baik. Tidak perlu kemudian dibuat-buat, kita harus pencitraan. Tidak. Ketika kinerja sesuai tupoksi saja lah, sesuai tugas pokok dan fungsinya saja dijalankan dengan baik, itu otomatis citranya akan naik. Dengan sendirinya. Iya, dengan sendirinya. Kepercayaan publik juga akan kembali. Ya. Tapi kalau kemudian polisi itu tidak melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya, misalnya nih, Contoh. salah satu tugas pokok polisi itu mengatur lalu lintas misalnya. Ya, itu contoh aja sebagian Contoh hal bagian yang kecil banyak. aja. Ketika polisi lalu lintas itu tidak kemudian mengatur lalu lintas, berarti kan dia nggak melaksanakan tugas dengan baik. Oh, ya. Oke. Maka itu akan berimbas, ini polisi mestinya ngatur lalu lintas macet nih. Iya. Kenapa Main polisinya handphone, kenapa gitu polisinya kan. nggak turun? Nah, itu akan menurunkan citra. Citranya. Tapi ketika kemudian polisi udahlah, pokoknya ada situasi apapun, tugas pokok saya mengatur lalu lintas. Nah, maka dia menjaga citra karena dia bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksinya. Ya. Citranya akan terjaga. Ketika citranya sudah terjaga, ya polisi itu mau ada situasi hujan, panas, dia tetap ngepost di situ ngatur lalu lintas. Ya. Tapi bukan berarti dia lebih dari kadar atau fungsinya itu sendiri. Contoh, menakut-nakuti masyarakat yang tadinya masyarakat mungkin awam, tidak cakap hukum, tidak mengerti hukum, yang tadi kita contoh lagi nih lalu lintas, ditakut-takuti dengan adanya penyalahgunaan
kewenangan lalu lintas itu sendiri. Jadi ada pelanggaran nih, contoh komandan izin di lalu lintas itu kan, entah itu misalkan bayar pajak kendaraannya mati. Nah, sebagai tupoksinya, apakah polisi berhak untuk contoh menilang atau bagaimana? Atau hanya sekedar himbauan, pemberitahuan atau bagaimana? Boleh menilang. Boleh menilang. Bisa menilang. Bisa. Tapi juga sebenarnya juga boleh juga tidak ditilang. Nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak apa-apa. Kan tidak harus ditilang. Misalnya ketika orang mendapatkan pelanggaran, oh dia platnya udah mati nih, mestinya dia ditilang nih. Kalau dia ditilang sah, tindakan polisi sah menilang dia karena STNK-nya sudah mati. Kenapa STNK-nya mati? Karena sudah lebih dari 5 tahun. Karena sudah 5 tahun otomatis dia nggak bayar pajak. Nanti kan nggak bayar pajak, STNK-nya mati, maka dia bisa ditilang. Tapi ketika polisi kemudian mengambil kebijakan, udahlah Pak, hari ini nggak saya tilang nih, tapi segera diperpanjang STNK-nya. Silahkan segera diperpanjang STNK-nya. Boleh saja polisi mengambil kebijakan seperti itu. Karena itu pelanggaran lalu lintas. Berbeda dengan tindak pidana. Tindak pidana, oke. Nah, kalau perbedaan tindak pidana itu seperti apa kemarin? Jadi mungkin misalkan contoh nih, sekarang kan Pak Jokowi lagi menerapkan dari imigrasi. Jadi contoh Pak Jokowi dari pusat itu memberikan ultimatum terhadap imigrasi, di mana jangan mempersulit pelayanan dari imigrasi tersebut, contohnya dari warga negara asing kan. Nah, apabila adakah di Jogja ini kan salah satu dinasti pariwisata dong. Nah, adakah temuan-temuan dari laporan di SPKT pelayanan publik untuk laporan dari tindak pidana, misalkan pungli, mereka dipersulit untuk memperpanjang kitasnya, dimintain sekian, harus proses adanya SKCK lah, perpanjang kitas. Apakah ada temuan seperti itu? Dan apakah memang harus memperpanjang kitas itu kalau apabila mati ada diterbitkannya surat SKCK? Ya, kalau kitas kan itu ranah dari imigrasi ya. Ranah dari imigrasi. Persyaratan apa saja yang untuk mengurus kitas saya tidak terlalu paham, karena itu tupoksinya imigrasi, saya nggak mempelajari itu. Tetapi ketika misalnya ada orang asing atau siapapun itu membutuhkan SKCK, sepanjang memenuhi syarat, ya pasti akan kita berikan. Oh, sepanjang itu memenuhi syarat. Maksud sepanjang memenuhi syaratnya itu apa? Ya misalnya dia mempunyai identitas. Orang-orang buat SKCK itu misalnya harus ada identitasnya. Kalau dia nggak punya identitas gimana? Kan nggak bisa dibuatkan. Nah itu memenuhi syarat. Nah syaratnya SKCK itu apa saja? Nanti bisa di googling. Oh iya. Berarti udah. Kalau nggak di googling, kunjungi websitenya Polri. Itu bisa pakai bahasa Inggris juga kan? Boleh. Bisa. Ternyata bisa guys. Jadi mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia juga bisa. Nah, bahasa daerah enggak? Oh, bahasa daerah enggak. Ini nggak mungkin juga dia ngerti. Ini lucu ya, komandan kita ini humoris. Nah, itulah tadi bincang-bincang Kartika Oman dengan Kabid Humas Polda DIY. Nah, komandan, kalau untuk di sini tingkat kriminalitasnya bagaimana? Dan juga program presisinya seperti apa untuk dari Kapolri itu sendiri? Kriminalitas ya pada umumnya daerah-daerah lain sih ya, kejahatan konvensional, kejahatan kalau transnasional juga ada juga, kejahatan yang melibatkan orang luar negeri ada juga. Kita beberapa kali menangkap warga negara asing juga. Pernah juga pelaku-pelaku pembobolan ATM itu juga ada orang asingnya juga pernah di sini. Artinya ya kejahatan apapun di wilayah hukum Polda DIY ini ada. Kalau untuk judi online itu sendiri bagaimana? Tidak diberantaskan? Judi online kan di Polda DIY ini kan
tindak pidana apapun bisa dilakukan penegakan hukum, termasuk judi. Memang baru akhir-akhir ini kemudian orang berteriak judi ditindak. Kita enggak, dari dulu udah dilakukan. Mau yang judi, iya, mau judi sabung ayam, judi kartu, pemain judi online itu juga kita. Ya kayak gitu kita. Semacam judi lah. Ya. Kita banyak, ya. Bukan banyak ya, ada, tapi tidak masif. Tapi kalau berbicara tentang judi online itu kan server ya. Kebetulan memang di Jogja kita belum menemukan operator ataupun kantornya judi online sampai saat ini. Untuk ini sekarang poin berikutnya terkait COVID-19. Ini kan lagi masa transisinya pemulihan, ya kan, negara kita ini, apalagi khususnya di Kota Istimewa Yogyakarta. Nah, ini peningkatan atau rendahnya untuk grafik COVID-19 seperti apa? Kalau yang sekarang kan secara nasional juga sudah turun ya. Artinya di Jogja juga tingkat penularan juga sekarang sudah jauh dibandingkan tahun-tahun kemarin lah ya. Tapi kan memang juga kita selalu berusaha untuk mencegah penularan itu. Zaman dulu ya, zaman 2020-2021 itu kan kita gencar vaksin dan lain sebagainya. Itu kan salah satu program yang presisi juga toh? Iya, dan kita di DIY ini secara nasional termasuk yang rankingnya bagus untuk vaksinasi ya. Untuk vaksinasi rankingnya bagus. Kemarin dapat secara nasional? Kan 2021 kemarin kan selalu di ANEF tuh, hampir setiap minggu kan di ANEF di ranking. Oh, ini sudah tercapai vaksin sekian persen. Nah, Jogja ini termasuk di urutan atas. Kita turun naik, tapi 5 besar. 5 besar ya. 5 besar. Suka duka komandan izin mungkin buat teman-teman, khususnya kita teman-teman rekan-rekan di Yogyakarta, kakak, adik, saudara-saudari, ibu, bapak, cangcing maupun yang ada di seluruh Indonesia. Buat apa aja gitu, pesan-pesannya buat dari komandan, buat kita semua. Pesan apa nih? Pesan apa mie goreng? Ya pesan-pesannya lah untuk komandan, masukannya, arahannya. Kan tadi bicara masalah wisata. Siap. Kita bicara tadi banyak nih. Tadi ada poin masalah lalu lintas, wisata. Mau minta pesan yang mana dulu? Yang mana aja terserah. Intinya buat kita masukannya secara general, secara umum. Apa ya? Bantu mikir atau bagaimana? Iya. Yang padanya aja. Kalau urusan COVID, ya COVID belum selesai kan ya, gitu. Masih. Kita masih transisi. Ya harus tetap proses jaga kondisi, jaga stamina kan gitu. Ya mungkin citranya Polri, pandangan untuk publik bagaimana agar mendapatkan kepercayaan lagi dari publik? Ya, saya kira teman-teman polisi bekerja sesuai dengan tupoksinya, jangan buat pelanggaran, itu jangan buat masalah, karena itu tidak baik kan gitu. Jadi istilahnya kalau masalah memang tidak baik komandan. Iya, jadi kalau orang kan ekspektasi masyarakat itu polisi itu harus menjadi manusia setengah dewa. Iya. Tidak boleh salah. Tapi ya, banyak rata-rata ada lagi nih, polisi itu kan ibarat kata dia puncak tombaknya hukum.
tapi dia sendiri yang memilihkan hukum itu sendiri, yang menyelewengkan hukum. Itu gimana itu? Ya itu kan oknum. Oh, Oknum. balik lagi ke oknum ya. Loh iya kan kita itu kan namanya penegak hukum. Kalau kita berbicara penegak hukum, ya dia harus menegakkan hukum dengan benar, dengan tidak boleh salah, tidak boleh mempermainkan hukum, tidak boleh merekayasa dan lain sebagainya. Mungkin kalau untuk merekayasa, tidak merekayasa itu mungkin tepat. Tapi kalau untuk benar atau salah, manusia kan pasti selalu nggak benar. Pasti ada salahnya juga dong. Ya iya, makanya kan makanya ya saya juga sering menyampaikan kepada anggota bahwa kalian tuh jadi polisi itu 24 jam, bukan hanya ketika di kantor saja. Di rumah pun kalian menjadi polisi. Ketika di rumah kemudian tetangga ada permasalahan cekcok dan lain sebagainya, Anda mempunyai peran untuk menjadi problem solving, harus bisa memberikan solusi buat mereka. Itu salah satu tupoksinya menjaga Kamtibmas. Kalau tidak dijaga, tidak memberikan solusi, bisa jadi akan menjadi tindak pidana. Ini orang nih tetangganya si polisi, di polisi tetangga mereka ribut cekcok mulut. Polisi mestinya hadir di situ untuk bisa menengahi, memberikan solusi. Lo punya masalah apa sih? Kok pada ribut? Nah, ketika ini tidak dicarikan solusi, bisa saja mereka baku tikam. Kan menjadi pidana. Nah, polisi menjaga itu supaya tidak. Marwahnya lah ya. Bukan, polisi menjaga supaya tidak menjadi tindak pidana, tidak menimbulkan permasalahan yang lebih parah. Mestinya seperti itu. Karena memang maksudnya marwah maksudnya itu karena dia memang tugasnya polisi, polisi seperti itu. Ya kan? Ya makanya saya bilang tadi bahwa menjadi polisi itu bukan hanya di kantor saja, 24 jam. Dan sekarang menjadi polisi itu bukan hanya di dunia nyata, menjadi polisi di dunia maya. Pada saat dimanapun dia berada, jadi dia udah tahu lah dia itu dirinya tuh siapa. Iya, saya juga kadang-kadang jadi polisi dunia maya. Ketika orang bertanya kepada saya, Pak, ini saya punya masalah begini, minta solusi dong Pak, minta saran dong Pak, konsultasi dong. Oke, saya coba diskusi, kemudian solusinya mungkin begini, dan banyak yang berhasil. Artinya itu memerankan polisi, meskipun tengah malam, meskipun pagi-pagi orang mau sholat inbox melalui media sosial saya, DM melalui media sosial saya, itu kan saya memerankan sebagai polisi dunia maya. Jadi memang guys, kalau kalian, entah kalian itu punya saudara, kakak, adik, atau dari diri kalian sendiri pengen menjadi polisi, kalian harus sudah tahu porsinya kalian, dan kalian udah tahu diri kalian. Udah kalau udah jadi polisi itu sudah punya negara ya, tentunya punya masyarakat tentunya, kan? Mau nggak mau, ada suka nggak suka, ya mau nggak mau, ya pasti orang menilainya ekspektasi masyarakat seperti itu. Walaupun kalian sudah mungkin tidak berseragam lagi, tidak berdinas lagi, kalian pasti orang udah menilai kamu tuh polisi gitu. Image-nya polisi ya polisi. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan itu maksudnya polisi, image-nya pasti polisi lagi, institusinya lagi ya karena. Iya, makanya saya bilang tadi, kamu jadi polisi itu 24 jam. Maka harus jaga dirimu itu. Kamu berbuat itu juga harus dipikirkan apakah perbuatan saya ini kontraproduktif dengan tupoksi polisi atau tidak. Ketika misalnya sudah sampai rumah, sudah nggak jam kantor, kemudian dia naik motor nggak pakai helm, salah. Harusnya memberikan contoh. Iya. Nah, kalau orang yang itu mungkin kalau orang yang nggak tahu, nggak pakai dinas, nggak berseragam, ya sudah. Tapi kalau orang yang tahu, itu polisi. Nah, takutnya ada lagi yang memviralkan video ini polisi, maksudnya polisi aja memberikan contoh seperti ini. Iya, yang lebih parah lagi kan, misalnya orang cuma nuduh aja, memfitnah polisi.
Padahal dia bukan polisi, tapi Iya. itu polisi, padahal bukan polisi. Iya benar. Kan gitu. Iya. Ayo, betul nggak? Ya betul. Sama seperti kemarin yang masalah di mana tuh Bantul, mobil yang viral itu, Oh, Bantul. Mercy di mana itu? Yang di mana sih Bantul apa di mana? Yang Mercy dipukuli. Iya diinjek-injek. Kan itu nggak bawa polisi. Iya itu bawa maling-maling, polisi. itu maling-maling contoh, ibarat kata itu aja udah Itu viral. Contoh. ngefitnah maling. Iya maling. Padahal dia bukan maling kan? Iya. Malingnya kasihan ya. Iya. Malingnya difitnah. Iya benar. Nah itu salah satu hal kita contoh dari publiknya itu, Komandan. Jadi guys, kita jangan langsung mengejudge ataupun menyimpulkan segala suatu hal tentang institusi ataupun satu kesatuannya. Enggak semua polisi itu seperti itu ya, mana ya? Maksudnya seperti itu ya, yang buruk lah. Itu hanya sekedar oknum. Bisa juga bukan dari kepolisiannya, tapi individunya dari orangnya itu. Jadi pun orang yang lain juga bisa melakukan kesalahan, ya, bukan hanya institusinya. Karena ini institusinya lagi sorot banget polisi, ya, jadi ya orang-orang dikit-dikit sangat sensitif gitu loh, langsung seperti kayak ada api sedikit disambar sama minyak tanah atau bensin lah, langsung bur. Ya seperti itulah. Mungkin ada beberapa yang tidak suka dengan kepolisian atau ada beberapa jangan terpancing. Kita harus punya filter, harus punya diri sendiri, prinsip. Ya nggak semua kok, nggak semua polisi. Salah satunya nih komandan kita kan humanis, seperti slogannya humanis. Terpercaya, partisipasi. Oke, ya udah seperti itu dulu bincang-bincang kami terkait masalah ataupun hukum atau apapun itu yang ada di Polda Yogyakarta tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.